Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla dengan NIM 08201076 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari kelas pengantar metode statistik J dengan dosen pengampu Bapak Calam Ali Wiradinata. Di sini saya adalah perwakilan kelompok 5, ingin menjelaskan mengenai hasil tugas besar kelompok kami, yaitu dengan judul Pengaruh Jumlah Pelajaran dan Jam Belajar Saat Pandemi Virus Corona Terhadap Nilai Ujian Matematika. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Andi Ardian dengan NIM 0806, dan ada Dika Amelia dengan NIM 0822, dan ada Novita Sandra dengan NIM 0865, dan ada saya sendiri, Romla, dengan NIM 0876, terus ada Rusdiana dengan NIM 0878, dan yang terakhir ada Salva Fernisha dengan NIM 0880. Bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang. Penyebab variasinya kemampuan tanggung jawab belajar matematika adalah ketika siswa diberikan materi oleh guru, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Penyebab yang lainnya bersumber dari media pembelajaran yang kurang mendukung. Kurangnya peralatan yang dapat menunjang proses belajar mengajar juga menghambat dalam penyampaian materi, dan itu berdampak bagi kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan. Akar penyebab terakhir dari bervariasinya kemampuan tanggung jawab belajar matematika yaitu bersumber dari keadaan lingkungan, di mana sekarang terjadi virus corona yang membuat para siswa belajar dari rumah. Kejadian munculnya pandemi virus corona ini mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Alasan kenapa kami memakai metode regresi linier itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari data hasil pengamatan nilai matematika. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antar jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi, dan waktu belajar terhadap nilai matematika. Yang ketiga, bagaimana model regresi linier berganda melalui pendekatan matriks dari nilai kelima variabel korespondensi. Yang keempat, ada variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dan yang terakhir, bagaimana pengujian asumsi residual IIDN. Adapun tujuan laporan yang kami buat, yang pertama untuk mengetahui statistika deskriptif dari pengamatan nilai matematika, yang kedua untuk mengetahui analisis korelasi antar jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi, dan waktu pelajaran terhadap nilai matematika, yang ketiga, untuk mengetahui model regresi linier berganda melalui pendekatan matriks dari kelima variabel korespondensi. Yang keempat, untuk mengetahui variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengujian asumsi residual IIDN. Nah, adapun manfaat penelitian kali ini, yang pertama, manfaat yang dapat diambil dari penelitian penulis didapatkan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandemi corona, jumlah pelajaran, dan waktu yang dihabiskan untuk belajar bisa membuat nilai matematika menjadi berbeda. Yang kedua, ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini dibagi menjadi dua, ada analisis deskriptif dan analisis korelasi. Dan yang ini ada analisis deskriptif, ada rata-rata, maksimum minimum, variasi data sampel dan populasi, dan yang terakhir standar deviasi. Sedangkan analisis korelasi, langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan hipotesis, yang kedua menentukan alfa, yang ketiga daerah krisis, dan yang keempat statistik uji. Nah, adapun jenis-jenis dari analisis korelasi, yang pertama analisis regresi linier berganda, yang kedua peramalan dengan regresi linier berganda, yang ketiga uji parameter, dan yang terakhir uji asumsi IIDN. Yang ketiga adalah analisis data. Analisis data itu yang pertama kita harus mencari sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini dan data survei primer menggunakan Google Form. Jadi kita membuat Google Form untuk mendapatkan data yang akan kita teliti. Yang kedua ada variabel penelitian di mana Y
Disebut juga nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi. X1 sama dengan jumlah pelajaran, X2 sama dengan waktu belajar, X3 sama dengan nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi. Langkah-langkah analisis, yang pertama mengumpulkan data, yang kedua melakukan analisis statistik deskriptif, yang ketiga melakukan analisis korelasi, yang keempat menganalisis model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks, yang kelima melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial, yang keenam melakukan pengujian asumsi residual IIDN, yang ketujuh melakukan interpretasi data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Berikut adalah statistik deskripsi dari data. Yang pertama di sini ada variabelnya di mana Y, X1, X2, dan X3. Dan di sini ada rata-rata, standar deviasi, variansi, maksimum, dan minimum. Di mana Y-nya ini rata-ratanya sebanyak 82,88, standar deviasinya didapatkan 5,23, variansinya didapatkan 27,33, maksimumnya didapatkan 95, dan minimumnya didapatkan 70. Sedangkan X1-nya didapatkan rata-rata 11,98, standar deviasi 3,03, variansi didapatkan 9,18, maksimum didapatkan 14, dan minimum didapatkan 15. Sedangkan X2-nya yang disebut juga waktu belajar didapatkan rata-ratanya 3,10, standar deviasinya 2,23, variansinya 5,00, maksimumnya 6, dan minimumnya 1. Sedangkan X3-nya didapatkan rata-rata 82,36, standar deviasi 5,00, variansi 25,00, maksimum 92, dan minimum 70. Berikut adalah gambar dari analisis korelasi yang kita lakukan dengan software Minitab. Bisa dilihat bahwa ini adalah nilai sesudah pandemi sama dengan jumlah pelajaran. Di sini gambar nilai sesudah pandemi bersama waktu belajar. Dan di sini adalah gambar nilai sesudah pandemi sama dengan nilai sebelum pandemi. Nah, di sini ada model regresi melalui pendekatan matriks. Hasil analisis regresi menggunakan pendekatan matriks di mana B0-nya didapatkan 54,4, B1-nya didapatkan 0,271, B2-nya didapatkan min 0,326, dan B3-nya didapatkan 0,320. Dan di sini ada uji serentak di mana source-nya yaitu regression, residual error, dan total, di mana DF didapatkan 3, SS didapatkan 162,96, MS didapatkan 54,32, F value-nya dapat 2,10, dan P-nya didapatkan 0,111. Dan residual error-nya DF didapatkan 57, SS didapatkan 1476,98, MS-nya didapatkan 25,91. Jadi, dari total DF tersebut didapatkan 60, dan dari total SS didapatkan 1081,10, dan yang terakhir MS didapatkan 1639,93. Di sini ada uji parsial di mana prediktor B0-nya dinamakan konstanta, B1 dinamakan jumlah pelajaran, B2 dinamakan jumlah jam belajar, dan B3 dinamakan nilai matematika sebelum pandemi. Di mana B0-nya didapatkan T 4,29, T tabelnya didapatkan 2,03224, dan P-value-nya didapatkan 0,00. B1-nya disebut juga jumlah pelajaran didapatkan T 1,18, T tabelnya didapatkan 2,03224, dan P-value-nya didapatkan 0,244. B2-nya didapatkan T min 1,10, T tabelnya didapatkan 2,03224, dan P-value-nya didapatkan 0,274. Sedangkan B3-nya, atau juga disebut dengan nilai matematika sebelum pandemi, didapatkan T-nya 2,29, T tabelnya didapatkan 2,03224, dan P-value-nya didapatkan 0,026.
Nah, di sini adalah gambar dari pengujian asumsi IIDN di mana residual identik dalam varians. Berikut adalah gambar yang kami gunakan untuk mencari residual identik dalam variansnya menggunakan software Minitab. Di sini juga ada residual independennya. Berikut adalah gambarnya. Lalu di sini ada gambar residual berdistribusi normal bahwa nilai sesudah pandemi ini adalah normal. Probability plotnya nilainya itu normal. Nah, di bab 4 ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya adalah hasil pengamatan rata-rata nilai sesudah pandemi secara keseluruhan adalah 82,883, rata-rata jumlah pelajaran adalah 11,98, rata-rata nilai sesudah pandemi adalah 82,36. Yang kedua, variabel Y dengan X2 berhubungan linear berbanding lurus dengan nilai kolerasinya di mana min 0,115314179 dan antara variabel Y dengan X3 berhubungan linear yang berbanding lurus juga yaitu dengan nilai kolerasi sebesar 0,2472011618. Dan yang ketiga adalah model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 54,4 ditambah 0,271, di mana X1 min 0,326 dikali X2 ditambah 0,32 dikali X3, dan pada uji serentak hasil yang didapatkan pada hasil keseluruhan adalah gagal tolak, dan pada uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada variabel respon adalah nilai matematika sebelum pandemi. Nah, adapun saran dari kami yaitu sebaiknya para siswa dan mahasiswa yang mengikuti survei menambah jam pembelajaran sehingga bisa memaksimalkan lagi nilai yang didapatkan atau membuat pola pembelajaran yang baru agar tidak membosankan. Selain itu, sebaiknya bidang kurikulum mengurangi beberapa mata pelajaran yang tidak terlalu penting agar siswa tidak merasa terbebani. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.